Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. After UTS, gimana UTS-nya? Sudah puas atau belum hasilnya? Eh, Hasil pengerjaan Anda, hasil Anda belajar selama ini, kemudian dituangkan dalam bentuk mengerjakan soal UTS, apakah Anda bisa mengerjakan lancar atau masih banyak yang belum Anda ketahui. Nah, kalau masih banyak yang belum Anda ketahui, baiknya Anda review-review ulang nih perihal mata kuliah MSSI. Oke, ini video ini dibuat untuk menjelaskan tugas kelompok fase 3 gitu ya, teman-teman. Kenapa dipilih record di YouTube? Karena boleh jadi teman-teman masih hektik nanti after UTS, jadi Anda bisa simak videonya aja gitu ya. Sebelum saya memulai, perkenalkan saya Imam Maliki. Saya koordinator asisten untuk mata kuliah MSSI. Nanti untuk penjelasan detail atau ada pertanyaan dari penjelasan yang saya lakukan di video ini, Anda bisa bertanya kepada PIC masing-masing asisten untuk kelas Senin siang, Senin malam, dan Rabu malam gitu ya. Ada Mbak Rahmi sama Mas Weldi untuk Senin siang dan Rabu malam. Oke, kita masuk ke penjelasan tugas kelompok untuk fase 3. Ini adalah fase yang terakhir, teman-teman. Bukan terakhir amat sih, Bu. Masih ada fase final. Cuma untuk pengerjaan tugas kelompok ini, gitu ya, fase 3 ini adalah fase terakhir sebelum Anda maju ke presentasi. Presentasi untuk tugas yang telah Anda kerjakan, gitu ya. Jadi diharapkan betul di fase 3 ini Anda mengerjakan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Termasuk revisi-revisi yang ada di fase 1 dan fase 2 gitu ya. Fase 1 dan fase 2 itu sangat menentukan ya, karena itu titik pijaknya. Kalau teman-teman lemah di fase 1, pasti fase 2 dan fase 3-nya berantakan. Atau nanti begitu presentasi pasti kelihatan gitu ya, ada yang nggak nge-link, ada yang nggak match gitu ya, ada yang analisis lompat gitu ya, ada yang analisis bolong gitu, macam-macam gitu. Ada Anda ngeluarin solusi tanpa ada permasalahan, ada ngeluarin permasalahan tanpa ada solusi, itu sering sering terjadi di pengerjaan tugas kelompok ini. Jadi saya sarankan Anda perhatikan betul fase 1 dan fase 2. Nanti begitu dapat feedback yang fase ini, yang Anda kumpulkan minggu ini, Anda segera langsung revisi. Oke, untuk durasi review dari tim asisten, sebenarnya ini udah berlaku di setiap semester gitu ya, maksimal adalah 7 hari kerja. 7 hari, sorry, bukan 7 hari kerja, 7 hari. Jadi kalau Anda kumpulkan di hari Senin ini, nanti maksimal Anda terima reviewnya itu di Senin depan gitu ya. Kalau Anda kumpulkan hari Rabu, yang hari Rabu maksimal adalah Rabu depan. Jadi seperti itu. Kalau tim asisten yang ngumpulin sebelum hari itu berarti masih dalam kapasitas range yang disiapkan, yang disepakati. Oke. Oke, ini fase 3 ini kita bicara tentang the developers of ICT Strategic Plan gitu ya. Teman-teman, ini latar belakang dan tujuan tugas kelompoknya ini sama ya, seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian jadwalnya cuma 2 minggu ya teman-teman ya. Untuk fase 3 ini adalah 2 minggu. Jadi launch di hari ini, di minggu ini, maka 2 minggu ke depan adalah deadline-nya. Jadi ini waktunya sangat-sangat tight gitu ya, sangat-sangat ketat. Teman-teman harap mewaspadai ini gitu ya. Dan juga Anda harus atur strategi. Saya paham benar di fase 2 pasti banyak tugas ya, banyak tugas dan bentrok dengan mata kuliah lain. Nah, di semester 2 ini saya sarankan Anda pintar-pintar ngatur waktu gitu ya. Kalau emang ada idle time gitu, waktu-waktu yang nganggur gitu, Anda kerjakan tugas gitu ya. Mau tugas kuliah apapun gitu Anda kerjakan. Biar apa? Biar nyicil ya, jangan sampai idle time Anda itu terbuang percuma. Karena saya udah pernah ngerasain kalau idle time Anda terbuang percuma, maka di akhir Anda akan babak belur, dihajar kuliah ini, diajar kuliah itu gitu ya, teman.
Apalagi nanti ada mata kuliah yang mensyaratkan Anda untuk dapat A gitu, agar apa? Agar bisa, maju untuk, karya akhir ya di semester 3. Kalau Anda nggak dapat A, maka Anda baru bisa ngajuin di semester 4. Cuma kalau Anda ngejar itu, dan melupakan mata kuliah yang lain gitu ya, nanti percuma juga Anda dapat A di mata kuliah itu, tapi nggak lulus di mata kuliah ini misalkan. Sama aja Anda akan ngulang lagi di semester berikutnya gitu ya. Anda tetap akan 4 semester gitu. Jadi, waspada teman-teman, atur strateginya gitu ya. Ini tugas ini 2 minggu, nanti setelah tugas ini ada, eee setelah tugas ini Anda akan mempresentasikan, tugas hasil, kelompok Anda gitu ya, dan kita akan ada diskusi gitu ya. Diskusi ini, akan berlangsung dan melibatkan teman-teman semuanya. Ada tim asisten, ada dosen gitu ya, ada teman-teman di kelas, dan juga nanti ada, tanya jawab di forum. Jadi bisa jadi nanti dari kelas yang lain akan bertanya di forum gitu, Anda wajib menjawab. Jadi begitu Anda maju hari ini, katakanlah Anda maju hari ini gitu ya, selama 1 minggu durasi ke depan gitu ya, kita akan buka forum di Skele dan, setiap kelas bisa bertanya, perihal tugas yang Anda kerjakan. Nah, Anda harus menjawabnya, nanti ada ketentuan itu maksimal berapa hari dari pertanyaan yang, diajukan di Skele, Anda, harus menjawabnya. Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi nanti, ini, melekat ke penilaian masing-masing personal gitu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa kurang di nilai kuis, di nilai UTS gitu, banyak-banyakin tanya di, sesi diskusi gitu ya. Tapi tanyanya yang relevan dengan, topik yang sedang diujikan gitu ya. Jadi selama 1 minggu setelah Anda maju, itu kita masih buka forum diskusi lewat Skele, jadi kelas lain boleh bertanya, sebanyak apapun dan Anda wajib menjawabnya. Kalau Anda nggak menjawab, itu akan menjadi, pengurangan poin dari nilai kelompok gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti Anda bertanya gitu ya, itu akan jadi poin pribadi dari masing-masing orang, bukan poinnya kelompok gitu ya. Oke, setelah nanti fase diskusi, nanti ada fase, final ya. Jadi final itu adalah revisi, revisi dari begitu Anda presentasi nanti kelihatan tuh bolong-bolongnya di mana, apa yang kurang, feedback-nya diberikan langsung pada hari itu juga gitu ya, pada waktu diskusi itu juga. Kemudian Anda revisi berikut dengan revisi-revisi yang terjadi apabila di pertanyaan Skele ternyata Anda baru ketahuan tuh bolongnya gitu. Boleh jadi di sesi diskusi nggak keluar itu ya, masalah itu. Tapi di sesi diskusi di Skele boleh jadi itu keluar gitu ya. Nah ini juga, Anda wajib perbaiki. Jadi di 1 minggu itu Anda, sambil memperbaiki, sambil jawab diskusi gitu ya. Jadi ini akan seru banget gitu ya, ini akan, menantang banget di kuliah ini. Jadi butuh 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 perhatian dari teman-teman semuanya. Dan bukan berarti begitu Anda selesai presentasi, Anda bebas gitu ya di kuliah ini, bukan berarti seperti itu. Anda masih diwajibkan untuk ikut presentasi, kemudian, Anda juga bisa menambah poin dari poin nilai pribadi Anda dengan cara bertanya gitu ya, teman-teman. Jadi, kita akan, masih, panjang gitu ya, untuk mata kuliah ini. Oke, masuk ke penjelasannya, apa sih yang dikerjakan di fase 3 ini? Fase 3, bentar, nah ini dia. Fase 3 AS Manajemen Strategi, tujuannya merumuskan AS Manajemen Strategi ya, untuk mendukung inovasi bisnis dan strategi sistem informasi. Jadi teman-teman, pada fase 1 dan fase 2 gitu ya, pasti Anda sudah menemukan, strategi corporate atau strategi bisnis dari perusahaan gitu ya. Dalam merumuskan AS Manajemen Strategi ini, jangan pernah keluar, jangan pernah melenceng dari strategi bisnis organisasi gitu ya. Karena kalau kita lihat hierarkinya itu, jadi strategi bisnis atau strategi corporate strategi itu ada di paling atas gitu ya. Turunannya itu ada AS Manajemen Strategi, AS IT Strategi gitu ya. Kemudian ada HR Strategi, ada Finance Strategi, ada apa
marketing strategi dan macam-macam gitu ya. Jadi semua strategi yang ada di bawah organisasi itu harus reverse kepada bisnis strategi atau corporate strategi. Kalau keluar dari itu berarti boleh jadi kalau hasil analisis Anda nanti strateginya keluar dari corporate strategi, boleh jadi nanti analisa Anda bermasalah gitu ya. Itu akan jadi permasalahan gitu ya, karena bisa melenceng gitu ya. Harusnya line dengan itu. Kalau nggak line, itu akan menjadi permasalahan. Nah, apa aja yang dilakukan di fase 3 ini? Fase 3 ini Anda tentukan kendala-kendala terkait dengan inovasi gitu ya. Di fase 2 Anda bicara tentang inovasi bisnis, Anda bicara tentang usulan gitu yang harus dikeluarkan gitu ya. Anda bicara tentang solusi gitu ya. Anda bicara tentang inovasi, kan di fase 1 Anda temukan permasalahan gitu ya. Anda temukan isu strategik gitu ya. Anda temukan needs dari organisasi, kebutuhan gitu ya. Nah, di fase 2 itu Anda menjawab 3 itu gitu ya, termasuk menjawab inovasi ya. Jadi ada solusi atas kebutuhan, solusi atas permasalahan, solusi atas critical issue, kemudian Anda munculkan inovasi-inovasi apa yang Anda rekomendasikan di fase 2. Oke, di fase 3 itu Anda tentukan kendala-kendala yang terkait dengan inovasi bisnis gitu ya. Dari hasil inovasi Anda di fase 2 kan Anda analisis gitu ya, ternyata ini ada kendala-kendalanya nih. Contohnya misalkan gimana ya, contohnya, suatu katakanlah case study-nya universitas gitu ya. Universitas ini awalnya dia nggak punya, sistem e-learning ya, nggak punya scaling, nggak punya SIAK gitu ya. Rekomendasinya di fase 2 adalah mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan SIAK, penggunaan e-learning gitu ya. Nah, untuk mengimplementasikan 2 itu, SIAK dan e-learning, pasti ada kendalanya kan, nggak bisa langsung di hari yang sama langsung one time gitu, semua menggunakan SIAK atau semua menggunakan e-learning, kan nggak gitu. Pasti ada kendala-kendalanya, pasti ada masalah-masalah yang terjadi. Pasti ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan sebelum menggunakan itu. Nah, itu kendala-kendala itu kamu petakan gitu ya. Apa aja kendalanya? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Kamu petakan secara detail gitu ya, kendala-kendala tersebut. Nah, kemudian kamu susun strategi. Strategi apa yang harus dilakukan supaya bisa mengatasi kendala-kendala tersebut, gitu ya. Atau strategi sistem informasi apa yang dikembangkan untuk mendukung inovasi yang akan dilakukan, gitu ya. Oke, udah jelas teman-teman. Yang kedua adalah analisis kondisi saat ini dari asset management strategi, gitu ya. Anda analisis kondisi ISIT management strateginya, kemudian Anda merumuskan ISIT management strategi untuk mendukung kebutuhan inovasi bisnis dan strategi sistem informasi yang dikembangkan, gitu ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih ada pertanyaan perihal penjelasan fase 3 ini gitu ya, silakan nanti teman-teman kontak PIC dari masing-masing asisten untuk penjelasan lebih detail agar pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terjawab gitu ya. Nah, terkait dengan strategi-strategi ini, buku apa sih yang bisa Anda yang bisa Anda gunakan untuk referensi gitu ya. Jadi banyak bukunya teman-teman untuk strategi itu diserahkan lagi ke teman-teman sekalian. Cuma ada satu buku namanya bukunya Cassidy itu terkait dengan ISIT plan juga gitu ya. Di belakang bukunya itu ada contoh-contoh strategi gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ada gambarannya di sana terkait dengan keluaran strategi-strategi yang memang bisa dirumuskan di fase 3 ini. Oke. Nanti kalau sudah selesai Anda kumpulkan seperti biasa gitu ya. Revisi fase 1, revisi fase 2, include dengan fase 3-nya teman-teman. Jangan sampai kurang. Dan juga saya ingatkan teman-teman ya, untuk penggambaran Archimate-nya udah komplit ya berarti ya. Jadi di fase 1 itu ada Archimate untuk BDAT, Business Data
aplikasi dan teknologinya itu di fase 1 ada, gitu ya, di fase as is. Kemudian di fase 2-nya itu BDAT juga, bisnis data aplikasi dan teknologi di fase 2 yang Anda usulkan, gitu ya. Nanti Anda cari gap analisisnya, gitu ya, apa aja yang harus di-build, gitu ya. Nanti detail contohnya itu ada di materi penjelasan untuk enterprise arsitektur, itu ada kelihatan jelas di sana. Gimana as is, gimana future, gimana gap analysis, gitu ya. Nah, itu include itu. Nanti yang Anda kumpulkan di fase 3 ini adalah dokumen Word seperti biasa, include tambah satu file presentasi PowerPoint. Jadi file PowerPoint itu saya usulkan Anda masukkan hasil Archimate yang Anda gambarkan untuk fase as is, future, dan juga nanti gap analisisnya. Itu Anda munculkan, kemudian Anda munculkan business model canvassing-nya, gitu ya. Anda munculkan value chain analisisnya, gitu ya. Nanti di package sedemikian rupa supaya Anda bisa presentasi. Dan ingat teman-teman, waktu presentasi itu nggak lama, gitu ya. Hanya berkisar 15 menit, not more, gitu ya. Jadi jangan tumpahin semua dokumen Word Anda ke dalam file presentasi, gitu, karena nggak akan cukup, gitu. Karena kalau kejadian seperti itu Anda akan bingung sendiri saat presentasi. Dan harus di-manage dengan baik waktunya. Jadi teman-teman nanti anggotanya 3 orang atau 4 orang, di-manage waktunya, gitu ya. Kalau tiap orang menjelaskan ini, waktu lu segini, waktu Anda segini ya. Misalkan ada 3 orang, berarti tiap orang 5 menit, gitu. Jadi jangan satu orang ngomong 10 menit, sisanya nanti kelabakan untuk menjelaskannya. Jadi jangan lebih dari itu. Jadi di-manage, karena itu mempengaruhi nanti penilaian teman-teman dalam presentasi, ya. Teman-teman harus manage itu. Jadi saya ulangi, kumpulkan 2 file, gitu ya. File Word dari yang biasa seperti teman-teman kumpulkan, berikut dengan file PowerPoint untuk presentasi. Oke. Nah, nanti ini akan dikumpulkan, akan di-log oleh kami, gitu ya. Teman-teman udah nggak bisa revisi lagi. Nanti Anda presentasi berdasarkan file yang sudah di-upload. Oke, file yang udah di-upload, Anda presentasi menggunakan itu, gitu. Mau itu salah, mau itu benar, Anda presentasikan, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang maju di minggu pertama, di minggu kedua, atau yang di minggu terakhir, nanti itu nggak ada udah nggak ada revisi lagi, teman-teman. Mau Anda maju di minggu 1 atau minggu terakhir, sama aja, file itu aja, gitu ya. Nanti setelah presentasi akan ada waktu revisi 1 minggu ya. Tadi saya jelasin di awal penjelasan, gitu ya. Ada 1 minggu waktu revisi tugas fase 3-nya itu untuk direvisi, gitu ya. Nanti Anda kumpulkan lagi. Nanti dari masing-masing kelas akan buka Dropbox-nya. Waktunya 1 minggu setelah Anda presentasi. Jadi 1 minggu itu Anda harus jawab pertanyaan, harus harus revisi tugas, gitu ya. Nanti setelah 1 minggu Anda kumpulkan dalam Dropbox, dan itu adalah fase final. Udah dikunci lagi. Secara tugas kelompok Anda sudah selesai, gitu ya. Anda hanya tinggal mengikuti sisa perkuliahan dengan ikut diskusi. Anda hanya bisa nambah nilai dengan cara bertanya, gitu ya. Jadi siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Untuk sebanyak-banyaknya, gitu ya, agar Anda bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin, gitu ya, teman-teman. Diharapkan nanti setelah Anda mengumpulkan fase final, Anda nggak langsung hilang, gitu ya, karena sayang banget poinnya disia-siakan gitu aja, gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi full report-nya 1 minggu, pemaparan serta penjelasan. Oke. Apa aja yang ada di dalamnya, ada obstacle of business, gitu ya, current IS management strategi, tadi kan kamu analisis current IS management strategi, kemudian business IS strategi, IS management strategi, sama IT strategi. Oke, ini udah saya jelaskan nih fase 3 dan fase final tadi yang saya jelaskan. Jadi Anda kumpulkan versi doc-nya, berikut versi PPT ya, PowerPoint-nya. Oke. Oke, teman-teman, yang harus diwaspadai, pastikan analisis Anda align, gitu ya.
Fase satu, fase 2 dan fase 3 align gitu ya, sejalan gitu ya. Kalau tadi saya gambarkan, strategi bisnisnya jangan keluar dari strategi bisnis atau jangan keluar dari corporate strategy ya. Kemudian jangan sampai ada keluaran, ada output, atau ada usulan dari Anda, tapi nggak pernah ada permasalahan di awalnya. Atau ada permasalahan di awalnya, tapi nggak pernah ada keluarannya. Ada output-nya di akhirnya. Itu akan jadi masalah, teman-teman ya. Jadi setiap tools yang Anda gunakan, pastikan itu punya manfaat, punya keluaran, ya. Jadi jangan sampai tools yang Anda pakai, udah itu lewat gitu aja gitu ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada kontribusinya buat tugas Anda gitu ya, itu salah nanti teman-teman. Oke, jadi nilai akhir itu nanti akumulasi dari setiap fase yang kita jalani, fase satu, fase 2, fase 3, dan fase final. Itu kita akumulasikan, itu akan jadi nilai kelompok. Mungkin nggak, tiap anggota kelompok punya nilai beda? Mungkin, sangat mungkin, teman-teman. Bedanya di mana? Bedanya nanti keaktifan Anda saat diskusi nanti. Keaktifan Anda saat, menjawab pertanyaan, keaktifan Anda saat, bertanya, itu akan menjadi add point dari masing-masing personal gitu ya. Kalau Anda yang pasif aja, itu boleh jadi nilainya lebih rendah gitu ya, dari teman-teman yang lainnya. Jadi jangan pasif, teman-teman. Usahakan aktif. Karena apa? Karena kita nggak punya nilai UAS, kita hanya punya nilai UTS. Dan ini, project group ini adalah nilai yang sangat menentukan, teman-teman ya. Jadi jangan sampai disia-siakan, oke? Oke, ini udah tips and beats-nya udah sama. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman nanti bisa langsung bertanya kepada, masing-masing asisten, oke? Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.